Oke, ternyata karena kita sudah menuju ke arah draft pick terlalu cepat kali ini untuk bisa menuju ke arah game yang ketiga. Ingat Profesor, ini match point, ini penting sekali. Wah, banget Dan sih. Insilio, Insilio. bukan Incendio Supremacy. Itu zaman M4 dong. Oh salah ya? Nah itu baru saya inget Pak kalau tim-timnya Pak. Nah, Kalau tagline, waduh. saya tagline-nya. Iya juga Insilio, ya. Profesor, Insilio, ini udah setengah badan di jurang. udah setengah badan Di jurang. bener-bener kayak, ya walaupun memang pada kenyataannya kita harus melihat ya memang mereka dalam keadaan yang, waduh berat banget nih. Harus mengejar ketertinggalan dulu, terus baru mungkin kembali lagi untuk membalikan keadaan. Tapi sekarang mungkin keadaannya juga akan berbeda karena Insilio berada di second pick. Mereka melakukan ban terhadap Fanny, Zushin, dan Hilda. Melepaskan Yves untuk Rosa. Dan sekarang Matildanya di ban Ranger Mas. Jadi aku merasa kayak Ulf Hednar sudah mendapatkan draft yang sangat-sangat nyaman untuk sang mid laner. Oke, dan bahkan kalau ngomongin ke arah power hero dari Eve yang terbuka, ini bukan tanpa alasan. Kenapa? Lihat, terlalu banyak yang sudah dimainkan oleh tim of Hednar, dan ini adalah draft yang akan cukup berbeda dengan game 2 atau game yang pertama. Setuju. Ada sedikit pembeda ya di sini ya, yang dimana kita bisa melihat bagaimana pemilihan dari Hylos juga dan Valentina lagi-lagi di sini masih dengan Valentina Reaper. Walaupun sebenarnya Ranger Mas jujur ya, aku cukup kaget lagi-lagi nih di babak final wildcard ketika kita mengetahui faktanya bahwa memang Reaper memiliki banyak sekali combo yang bisa dibawakan juga dengan adanya Lovely. Tapi dia masih berfokus dengan Valentina, dia masih berfokus dengan hero yang sangat stabil di mid lane. Coach G kayak membiarkan mereka tuh play around Valentina. Jadi apakah kayaknya malahan mereka harus udah boleh lupain gak sih Valentinanya? Karena 2 game udah nggak works nih kebetulan. Dan ngomongin ke arah Valentina, juga nggak harus di atas. Sekarang udah ada Eve loh di atas. Udah ada Eve. Jadi dia nggak harus ada di atas juga posisinya, Prof. Dan kalau mau pertukaran mau adil, ada Parsha. Ada Varsha. Dia bisa menyentuh ke gold laner, bahkan gold laner kayak Harit itu keganggu juga kadang. Ya, jadi kalau menurut aku terlalu dini membuka ke arah Valentina di atas. Kalau menurut aku Hylos sama satu lagi dan Valentina sebelum face ban kedua itu nggak masalah. Oke. Tapi jangan sampai di atas seperti ini, Prof. Nah itu dia tuh pertukaran trade-nya, jadi aku merasa kayak nggak begitu adil sih. Dan melihat adanya Chow yang lagi-lagi di-pick sama teman-teman dari Ulf Hednar, ini membuka kemungkinan kalau misalkan seperti yang Ranger Mas bilang tadi deh kayaknya. Apex 47 aja nih yang bakal membawakan hero ini. Kecuali kalau memang nanti mereka sudah memiliki rencana untuk membawakan Cici di bagian EXP agar ketemunya sama Hylos. Tapi untuk sekarang seenggaknya ada Joy yang diambil. Hero yang memang bisa melakukan dash ke belakang. Tapi ini keadaannya berbeda. Karena keadaannya ada Chow yang bisa install lock langsung ke arah dari Joy-nya. Ditutup Hayabusa, wise choice. Mereka take over ke arah Joy-nya tersebut dan Profesor entry itu join the fight. Join the fight? To the top-nya berarti? To the top, join the fight tuh M2. M2? Iya. M1-nya? M1-nya aku cari nggak ada deh tadi. EVOS Legends, bukan ya? Become a Legend. Become a Legends. Ya itu dia lah. Terus sekarang melihat lagi pertanyaan-pertanyaan yang dari segi drafting phase-nya. Karena sampai saat ini kalau kita lihat dari pick Joy-nya, aku merasa kayaknya lebih bijak untuk nge-ban hero-hero yang bisa nangkep Joy-nya aja sih. Kayak Kaja kah mungkin di sini. Karena Kaja even gak ada draft yang bisa dibawakan ya untuk gold laner-nya. Aku merasa masih menjadi draft yang oke-oke aja sih untuk bisa dibawakan oleh teman-teman dari tim Ulf Hednar. Apalagi kalau ngomongin soal Yves, di sini mereka bisa ngejawab juga dengan Yves. Jadi untuk urusan targeting dan segala macamnya, pertama untuk hero-hero yang sulit masuk kayak misalkan Hylos, ini ya jatuhnya bakal bisa diganggu juga. Dan Suyo. Oke, Suyo. Suyo di ban menjadi sebuah band yang menurut aku pertanyakan Profesor. Karena ini tidak terlalu cukup menakutkan dengan 3 draft yang sudah dimainkan oleh tim Insilio. Aku merasa malahan ya, di sini Ulf Hednar lebih mengerikan lagi kalau mereka ternyata membawakan draft yang tadi aku sempat mention gitu loh. Di mana mereka membawakan Cici karena Cici itu bisa nangkep 2 pemain kan dengan Curtain Call. Dan kalau yang ditangkap adalah Joy, Joy-nya nyangkut sama Joy-nya Hylos. nyangkut sama Hylos gak bisa ngedash. Itu repot tuh Pak. Ya,
sekarang yang pasti kondisi marksman dengan adanya Purify sudah diamankan dengan Harit. Dan sekarang harus ada salah satu jungle yang nggak terlalu depending on purple kalau mereka mau. Tapi kalau mereka tetap mau dengan jungle yang depending on purple, berarti pastikan roamernya ini ada Chow. Jangan ditaruh di XP lagi. Supaya Tigreal sekalipun ini bisa di-engage balik, Profesor. Ya, aku merasa kayak Cici open di sini, Cici bagus di sini. Tapi permasalahannya adalah mereka butuh badan juga dari Ulfhednar. Kalau fighternya juga udah ditutup semua masalahnya. Hanya Bane yang tersisa. Dan Bane gampang banget untuk ditangkap dengan menggunakan Tigreal. Tapi ternyata mereka lebih memilih badan dibanding Cici. Terizla +1, yaitu adalah Ling. Dan last pick-nya menuju ke arah dari Moskov. Aku suka banget pick Moskovnya di sini, tapi permasalahan utamanya karena ada Terizla juga. Di sini Moskovnya benar-benar harus bisa memaksimalkan bagaimana play dari 4 pemain Insilio. Wah. Joy, Valentina, Tigreal, dan juga Hylos harus bisa menahan selama mungkin sampai Moskovnya bisa mencapai power spike Ya, di menit-menit tertentu. jujur ya Profesor, ini kayaknya agak cukup mengerikan untuk dari segi Link. Walaupun kalau misal Profesor bilang ya Linknya punya makanan di arah belakang, tapi aku ngelihat Link ini punya potensial tercounter dengan adanya Tigreal dan juga Moskov. Jadi ngomongin di arah match point kali ini, dari Ulfhednar kalau mereka kembali lagi melakukan hal yang sembrono seperti game 1 dan game kedua, ini bisa menjadi game yang keempat. So, mari kita menyaksikan the match point, the final wildcard. Siapakah yang akan melaju ke babak Swiss round? Mari kita menyaksikan di match point kali ini. Let's go to the Lane of Dawn. Land of Dawn akan menjadi saksi untuk kali ini. Best of 5 series. 2-0 sudah didapatkan oleh Ulfhednar. Dan apakah kita akan melihat game yang keempat? Atau jangan-jangan kita akan melihat nanti tanggal 28 November. Bahwa Ulfhednar yang akan berhadapan dengan Bloodthirsty King. Itu dia. Salah satu tim yang harusnya mereka sudah tahu resiko yang akan mereka hadapi. Ya, itu sangat mengerikan. Dan bahkan kita menyaksikan di mana kondisi dari Insilio ini, mereka tidak terlalu bermain agresif. Dia lebih menjaga ke arah jungle-nya, berbeda dengan game yang kedua. Lebih pasif ya sekarang ya. Dan untuk teman-teman juga jangan lupakan bahwa teman-teman bisa menyelesaikan semua quest di M6 Pass yang setelah hadir pertanggal 18 November sampai dengan tanggal 29 Desember. Jangan lupakan bahwa masih ada level 75 yang harus kalian dapatkan dan level 150 kalau kalian mau dapetin Cloud Statue. Ya, gue sih target skinnya dulu deh. Skin Prime. Skinnya dulu gue, skin Prime gue pengen banget Cloud soalnya. Itu hero lu banget sih. Gak berubah dari dulu. Gak berubah dari dulu soalnya. Dari dulu. Hero awal-awal gue Mobile Legends season MPL season 1, gue Hayabusa. The Well Taken, diganggu oleh Purify. Tapi lihat langsung dimakan dengan ada Tab Salt Blade. Romance ini dia manis banget. 1 buah point killnya dikasih ke arah sosok TNC itu manis banget, Prof. Iya. Last hitnya. Last hitnya nggak dimakan sama Apex 47 walaupun pasifnya, walaupun stacknya nyala. Iya ini dia. Core yang lebih penting untuk melakukan last hit. Dan goldnya tentu akan berbeda. Apex 47 memang mendapatkan assist, tapi memang untuk para roamer, untuk sepatu roam, memang lebih penting hal tersebut. Dan sekarang bersamaan level 4. Membuat Rosa, Alien, bahkan Apex 47 akan mendapatkan ultimate-nya di turtle yang pertama. Apakah Justinian sudah siap untuk bergerak langsung ke area dari turtle? Iya. Atau jangan-jangan mereka akan mengorbankan beberapa member seperti Reaper yang ternyata mendapatkan level 3 saja Ranger Mas. Aduh. Dia tidak mendapatkan ultimate-nya dengan IMU. Ini berat banget. Masalah tidak ada IMU. Lovely juga berada di level 3. Informasi yang sudah didapatkan oleh Alien. Apex 47 sudah stand by position dengan ada Cloud Spider Mania. Target utama mereka adalah Rosa. Tapi dengan tidak adanya level 4 membuat dari Rosa ini tidak terlalu harus worry. Dan akhirnya Reaper berhasil membuying time supaya dia berada di level 4. Standby di arah Turtle. Alien dari depan sana. Perpasukan dari tim Insilio. Dengan ada kemasukan penalti zone dan non-point. Retribution non-point. 2 penalti zone dan Retribution yang berhasil memporak-porandakan dari Insilio. 2 skill on point, on moment, di saat yang tepat, waktu yang tepat dengan skill yang tepat. Dan bahkan lagi-lagi last hit dari TNZ yang menciptakan momentum lagi agar Link lebih cepat untuk mendapatkan itemnya. Ini menciptakan satu momen yang menguntungkan bagi Ulfhednar. 3-1 dari segi point kill. Dan sekarang TNZ udah gak memiliki ultimate lagi, gak memiliki Tempest of Blade, tapi untungnya dia masih punya Vince Poise. Bisa mundur ke belakang, hanya saja
Dilihat dari sisi yang berlainan, Incilia sekarang harus mencari celah karena lihat level mid laner dan roamer dari kedua belah tim berbeda banget. Waduh. Apex 47 unggul satu level bahkan ketika match up-nya melawan mid laner Itu dia dari Incilia. Malah keuntungan satu level, dan lihat dari TNC dengan Chamber Softland dibuka menuju satu poin ke Justinian. Dengan implosion yang telah dikeluarkan, Rosa standby in position. Gak ada yang masuk lebih dalam lagi dan bahkan kerugian di tangan dari tim Incilia makin snowball tak terhentikan untuk tim Ofetnar. Incilia, mereka membuang resource yang begitu mahal. Mereka membuka adanya implosion. Dan Justinian sekarang akan di-invade karena retribution-nya belum siap. The Way of Dragon. The Way of Dragon karena mereka sadar trigger flicker adalah hal yang bagus, tapi Justinian masuk terlalu dalam. Gak boleh sembarangan untuk seperti itu. Retribution yang on point tidak didapatkan oleh pasukan dari tim Incilia. Wah, penalti zone copying yang tidak berhasil sama sekali, tapi Moskov akhirnya berhasil mencoba untuk menukar dengan satu poin kill. Apex 47. Setidaknya ada satu buah hadiah untuk tim Incilia. Walaupun harus jauh banget sampai terbang ke arah top lane. Tim fight jangka panjang yang ditutup dengan adanya Spear of Destruction. Dan sekarang Sunshine lebih sadar untuk menjaga posisinya. Walaupun ada Justinian yang mengganggu di sana, tapi level dari TNC kayaknya nggak bakal dijawab. Turtle harusnya masih bisa dipegang sama Ulfhednar. Oke, tapi lihat di depan sana dari tim Incilia. Mereka all in dengan seorang alien. Penalti zone dibalaskan dengan ada implosion yang sia-sia. What happened, Profesor? Mereka tahu itu sosok alien. Masih ada flicker. There is lah. Terlalu keras. Cage the Way of Dragon kali ini menuju ke sosok seorang Justinian tanpa ada following up. Tidak berhasil mendapatkan satu point kill. Dan pertukaran dengan adanya all-in menuju ke arah alien adalah keputusan yang salah. Kurang tepat juga targetingnya sepertinya. Implosion ke satu orang. Ketika Lovely padahal bisa menahan terlebih dahulu. Sebelum ada Turtle yang kedua. Dan sekarang dapetin Turtle, dapetin Turret juga. Ulfhednar tidak hanya sekedar untung Ranger Mas ini. Snowballing yang tidak terhentikan 5.000 gold di menit yang kelima. Masalahnya Profesor, ini nggak sepantasnya dengan adanya link 2 Turtle di tangan Ulfhednar. Iya. Itu nggak sepantasnya. Benar. Di atas kertas, dalam catatan dari BMKB, untuk Turtle pertama itu harus didapatkan oleh Incilia. Oke, Turtle kedua itu akan mengikuti sesuai dengan gameplay apa yang terjadi setelah Turtle pertama. Setelah 2 menit awal pokoknya. Yes, dan ini dia efeknya Ranger Mas. Dengan efek yang sangat besar, dengan satu point kill yang gagal didapatkan, dengan Dawn di depan sana. Untungnya TNC kali ini nggak mendapatkan pedang yang kedua. Kalau pedang yang kedua didapatkan TNC, udah dipastikan Dawn itu akan tumbang. Dawn akan tumbang, Purify memang tidak bisa menyelamatkan dari Dawn juga. Dan di satu sisi lainnya, karena sekarang Rosa memiliki 100% team fight participation. Dia adalah orang atau sosok yang harus di stop juga nih sama Incilia. Tapi tidak ada yang bisa langsung ke belakang. Kecuali Joy dari Justinian. Tapi Justinian tidak mendapatkan early game yang sangat-sangat diunggulkan. Sehingga invade tidak bisa dihindari. Alien bahkan sudah mulai hadir di sana dan Council Play. Coba untuk dicari oleh Ulfhednar. Implosion dengan ada Purify, tapi penalti zone yang on point dari backline membuat Dawn menggunakan Purify-nya. Duel of Dragon, Implosion yang tercancel, free hit menuju ke belakang dan will want manipulation. Membuat Maniac tenggelam di depan base turret mereka sendiri. Team fight 5-4. Dari segi angka udah gak cukup, dari segi gold makin terpaut jauh. Dan sekalipun Spear of Distraction yang on point, Sunshine masih terlalu kuat. Plus banyak sekali cover di depan sana. Terlalu banyak member dari Ulfhednar yang membuat Dawn jadi ragu untuk maju ke depan. Dia nggak punya Purify juga. Dan sekalinya lagi-lagi Spear of Mystery kena. Rosa. Shutdown finally terjadi untuk perpasukan dari tim Ulfhednar. Akhirnya point kill yang ketiga. Again and again dengan gold yang sangat jauh. Snowballing dari tim Ulfhednar selalu ingin dia berhentikan sendiri. Bukan diberhentikan oleh tim lain. Iya. Jujur melihat dengan keuntungan seperti ini ya lagi-lagi. Inisiasi masih bisa diciptakan sama teman-teman dari Ulfhednar. 8.000 gold itu terlalu jauh masalahnya. Tapi lihat di depan sana mereka mencoba untuk melakukan takeover Apex terhadap Turtle. Tapi Apex 47, Distraction, Duel of Dragon, dan fokus dalam seorang Joy-nya gagal. Karena penalti zone berhasil dihindari oleh pasukan dari tim Incilia. Free hit dari belakang, one by one situation dari bottom lane. Belum berhasil mendapatkan Moskov, tapi lihat di situ Dawn kali ini terstop dari dominasi yang mereka miliki. Dan bahkan dengan adanya waktu yang berhasil dibuy time oleh Ulfhednar, mereka berhasil membuat Turtle terakhir menjadi Bapak Loja yang terhormat. Wow, ini berbahaya karena Lord terbuka di depan sana. Trade-nya 1 tukar 2. Don't terkena solo kill dia. Dia area bottom lane sehingga membuka window baru Ulfhednar.
makin mendominasi. On the way 10.000 gold sepertinya Ranger Mas. Dengan mendapatkan Lord, gold lead-nya langsung menuju ke 8.000 di menit yang ke-8. 1k away per minute. Ini bener-bener keuntungan yang terlalu jauh. Abis 47 sendirian Justinian. Oke, Justinian. Wow, duel Dragon yang on point. Tapi lihat di sini Justinian berhasil mundur ke arah belakang. Dengan kondisi The Way of Dragon untungnya tanpa ada flicker. Untungnya. Kalau pakai flicker itu mungkin rugi di tangan Apex. Tapi kalau menurut aku ya emang kayaknya Apex sengaja nahan sih. Biar bareng sama Lord jalannya. Dia bakal ready dengan flicker jump in ke dalam area dari base turret. Apalagi di sana ada Don't. Tapi kayaknya targetnya bukan Don't karena Don't masih punya Purify. Sehingga mungkin targetnya bisa mengganti karena Mania atau bahkan Justinian sebagai Joy. Oke, lihat. Duel of Dragon with Flicker udah ready on position. Para pasukan dari tim Insilio mereka langsung berkumpul menuju ke mid lane. Kalian stand by on position. Para pasukan dari tim Insilio mereka langsung fokus menuju ke arah target utama mereka yaitu Bapak Lord yang terhormat. Dengan cepatnya Lord yang bergerak kali ini dan Super Minion yang masih bergerak di arah mid lane membuat pasukan dari tim Wolfetar harusnya bisa standby melakukan invasi kedua. Tapi dengan linknya mundur ke arah belakang, kayaknya nggak ada invasi kedua sih, Prof. Harusnya. Base bisa dipaksa. Oke, reward manipulation kopian telah dibuka. Base bisa dipaksa tapi kayaknya mereka lebih menuju ke arah top lane karena linknya udah standby. Kali ini linknya standby. No reward manipulation kopian dari sosok seorang Reaper. Kita akan melihat di mana apa kalian. Itu dia. Langsung cabi ke arah belakang para pasukan dari tim Insilio. Mereka berhasil dimakan dari Mania. Karena ada di depan sana membuat para pasukan dari Wolfetar berhasil mendapatkan base turret. Tapi dengan adanya minion yang tersangkut dari mid lane membuat tim dari Wolfetar cukup dengan satu turret saja. Wow, Alien. Masih bisa invasi. Nah, masih bisa Masih bisa, karena flicker cowoknya masih ada. Itu dia. Abis 47, apakah dia ingin memaksa mendapatkan mid lane turret karena flicker masih ready? Oke, apakah gantian tapi kali ini Reaper terlalu sakit dari Sunset di arah belakang sana Implosion yang akan digagalkan tapi ternyata Implosion berhasil menumbangkan Sunset dengan Table Solve for offensive 1 point kill tertukar dengan Justinian. Mundur ke arah belakang dan semua coba berhenti dan flicker dari Abyss 47 berhasil menyelamatkan dirinya tanpa terkena Spear of Destruction. Untungnya tidak ada yang terkena Spear of Destruction. Kalau itu kena Don't, bisa membalikkan keadaan. Udah gak ada apa-apa lagi. Tempest of Blade digunakan, flicker sudah tidak ada, Immortal pecah juga. Itu dia, untungnya tidak kena tombak. Emang kita tidak berbakat untuk bernyanyi sebenarnya. Makanya jadi caster. Sekarang kalau kita lihat dari itemnya, Holy Crystal. Sudah datangkan dari Sunshine. Ini membuka potensi baru, magic damage yang lebih tinggi lagi dengan ada Synchro Vision Chrono Dash. Dan Rosa, dia, Reward Manipulation digunakan. Tapi masih terlalu jauh karena Don't masih bisa kabur dengan Abyss Walk-nya. Masih terlalu terburu-buru guncangan yang dilakukan oleh para pasukan dari tim Wolfetar. Tapi kalau ngomongin ke arah Wolfetar kembali lagi, targeting fokus utama mereka jangan sampai mereka lepaskan karena sekalipun mereka lepaskan. Dan untungnya di sini Rosa dia punya range-nya jauh, Prof. Iya, range-nya jauh. Jadi untuk mentarget ke arah Rosa ini agak cukup jauh. Meanwhile ke arah bottom lane, one by one situation. Lihat Tempest of Blade for offensifnya karena ada satu tembok berhasil menyelamatkan dirinya. Ini kerugian di tangan dari tim Wolfetar. Purple tidak ada, Tempest of Blade tidak ada. Moskow-nya tidak terhentikan dari split push. Ya, Moskov akan tetap terus berada di area bottom lane. Don't masih punya satu Spear of Destruction. Sehingga dia bisa hadir dengan teleportation yang dia gunakan dari Abyss Walk. Tapi Apex 47, apakah dia sadar bahwa di sana ada Don't? Apakah mereka ingin mengincar gold laner-nya dulu? Dan itu dia pertemuan antara Chow dan Moskov. Hanya melakukan screening out saja. Dan Don't dikejar. Don't dikejar, The Way of Dragon! Oh my god, target mereka ke arah Don't. Purify udah dibuka. No Abyss Walk! Profesor Kami! Satu point kill kembali didapatkan dan one last dari Justinian berhasil diselamatkan dengan adanya Reaper dan juga sosok dari sana Lovely. Wow, target Don't-nya dulu. Mereka nggak mau kena split push. Karena itu akan merepotkan Ulfhednar ketika lagi ada Lord. Dan sekarang dengan serangan yang lebih bebas lagi, Ulfhednar leading 10.000 gold. Mendapatkan Lord and Henge dengan bebasnya tanpa ada gangguan sama sekali. Memang menunggu Don't adalah jawaban dari Insilio. Tapi untuk sekarang Lord and Henge akan bergerak ke area top lane. Mereka tinggal clear mid lane dan juga bottom lane. Sehingga mereka ingin menciptakan 3 lane push. Winning condition dari Insilio. Hanya berharap bahwa Don't mampu untuk bertahan hidup dan tidak ditumbangkan sebelum Lordnya hilang. Oke, dan ini dia. Dengan kondisi Lord menuju ke top lane tanpa best turret. Mereka harus mengamankan 3 lane yang berbeda dengan high ground mereka.
sangat mengandalkan dari Moskov. Valentina cuma punya satu real world manipulation, Profesor. Ya. Dan mampukah mereka mempertahankan? Mari kita menyaksikan dengan adanya wave yang bergerak di 3 lane berbeda. Tapi untung dari kondisi map yang aku lihat, linknya masih terlalu jauh. Ini dia, Link memang masih terlalu jauh tapi bisa tiba-tiba hadir di sana. Link bisa tiba-tiba hadir, target mereka menuju ke Star Reaper. Belum ada real world manipulation dengan 3 lane yang tidak mereka dorong secara maksimal. Dan bahkan Alien mundur ke arah belakang. Dengan sosok dan Duel Dragon! Langsung dengan real world manipulation berhasil menumbangkan Lovely. Fokus ke arah belakang dengan Temple Sunblade, River pun tumbang. Ini Pacana! Insilio kehilangan 4 pemainnya, triple kill di tangan dari sosok sarang. Sasen dan ini dia. Hednar menuju ke babak Swiss Round MC World Champion. Menumbangkan Insilio tanpa balas 3-0. Ulf Hednar akan join di M6. Mereka adalah tim yang lolos dari wildcard setelah mendapatkan total 4 kemenangan di 4 match yang mereka hadapi. 3 di group stage, 1 di babak final wildcard tanpa adanya kekalahan sama sekali. Mari kita sambut slot terakhir perwakilan dari Turki menuju ke Swiss Round M6 World Championship. Please welcome Hednar. Wow, ini dia. Intense team fight di game pertama, game kedua. Di game yang ketiga ternyata keadaan berbeda, 3-0. Oke. Dan ini dia, Ulf Hednar. Ulf Hednar. Tim yang mungkin kesulitan untuk bisa menuju ke babak final wildcard, tapi ternyata di balik itu semua, Profesor KW, mereka belajar untuk bisa menyelesaikan dengan cepat sih. dan mengatasi dari final wildcard. Dan satu hal yang mereka harus perbaiki dari segi gameplay mereka adalah satu, disiplin. Disiplin. Cukup Tapi di situ sih. jujur ya, melihat perjalanan Ulf Hednar, sadar nggak sadar, mereka tuh cuma kesulitan di grup A. Betul. Mereka cuma kerepotan di grup A. Dan ketika ada satu tim, Tanfeng Yokwa, yang dimana ternyata ini menjadi kendala. Tapi ketika berada di final wildcard, mereka lancar banget. karena yang mereka lawan kali ini, mereka udah tahu cara mengatasinya, Prof. Kemarin kita lihat terlalu banyak banget kerikil-kerikil yang dilakukan oleh dari sisi Insilio. Nah, itu dia. Jadi itu catatan semua. Tapi sebentar lagi kita akan melakukan interview yang ada di Malaysia. Tapi kita masih menunggu konfirmasi terlebih dahulu sambil kita siapkan. So, menuju ke interview Malaysia. Let's go. Last ever M6 ticket, winning the wild card after 4 crucial days. Congratulations to Ulf Hednar, very congratulations. An amazingly played game today. Now, let's go with Apex 47 first. Now, Apex 47, after all the challenges you guys had to overcome, what does this victory means for the team? Because I saw that whenever you guys win, you guys tend to get emotional, you guys seem to get very excited. Yani çok mutluyuz. Burada 2-3 haftadır buradayız. Çok sıkı çalışıyoruz. Günde 10-12 saate yakın çalışma yapıyoruz. Çalışmamızın karşılığını da almamız bizi çok mutlu ediyor. Çok mutluyuz. We train about 10 to 12 hours a day. It's good that the plant that's growing to see, like it's good thing for us. Like we are happy. Okay, you guys are happy. Now, obviously, it's a very good thing for you guys because this thing is huge. And guys, 10 to 12 hours a day is no joke. So I gotta give it to you guys. Okay, now Alien, you have actually just secured your 4th ever M Series appearance. What keeps you motivated to just do better and always be at the peak of your performance? Mutluyum. Yani bir alışkanlık oldu benim için. Beni seven, destekleyen herkese teşekkür ederim. Öncelikle anneme, babama ve kız arkadaşıma teşekkür ediyorum. He thanks to everyone and firstly to his parents and his girlfriend.
Oh, that's cute. Shout out to his parents and to his girlfriend. Okay, I like that a lot. He's giving credit where credit is due, but honestly, Alien, you also deserve a congratulations. 4th time M Series appearance, that is no joke. Now, Tianzi, I have a pretty nice question for you. Your first ever match in the Swiss stage will be going up against NA's Bloodthirsty Kings. How are you guys preparing for this matchup, and how are things looking like for you guys? Hakkında ne düşünüyorsun? Bana mı? Yani Wildcard'da biz performansımızın %50'sini daha göstermiş bulunmaktayız şu an. %100'ünü onlara saklıyoruz. We performed our 50% on the wild card. We are securing it to. Okay. We are waiting for our 100% for the Swiss stage. Ooh, just 50%? So we're gonna be seeing a full force Ulfanar in the Swiss stages, and I am excited. Do you have maybe a message to BTK? Mesajınız var mı BTK'ya duyuyor? Maybe TNZ. Any message for BTK? Good luck to them. Good luck to them. Okay, now maybe we can talk to Rosa. Rosa, the last time Kagura was picked in the M series was M4, which essentially means 2 years ago. Now, in your opinion, is Kagura a viable pick in this patch, or more of a highlight of your versatility in playing multiple heroes? M4'den beri hani bu zamana kadar neler değişti? Hani bir de Yani bence meta uygun bir hero değil yani. Ben de çok iyi bir performans gösteremedim. Pek alışık olmadığım için disiplinlerde oynamadım. O yüzden oynanacağını düşünmüyorum. Sadece oraya olabilecek bir pikti. M4'ten bu yana değişen şeylere gelecek olursak da bizim açımızdan birlikte çok daha iyi bir performans gösterdiğimizi düşünüyorum. Birlikte hep birbirimize güvendik, çalıştık ve çok daha iyi bir takım oyunu gösterdiğimizi düşünüyorum. M6 sürecinde de bunun çok daha fazlasını göstererek ilk 4'e girmeyi planlıyoruz. He said Kagura isn't that good in this meta, but against those opponents, I mean the heroes, Kagura could be pickable, so that's why we picked. If we come to what is the difference after like before M4 and now, we are more stick together and we trust each other more than like enough. And like we will try to do our best. No, we will do our best, and we are willing to get top 4. Wow, top 4. All right, they will not try to do their best because they want to do their best. Okay, now Rosa, just a final question, Rosa. We know that this time your journey to M6 was longer than usual because you guys had to go through the wild card. But if there's anyone you want to say thank you to, who do you want to say thank you to, Rosa? Teşekkür etmek istediğim biri var mı? Aynen. Okay, Rosa, come on. Bu zamana kadar bizi destekleyen herkese tekrardan teşekkür ederim. Bizi izleyen ve sonsuz güvene sahip olan kişilere buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. He thanks to everyone who is supporting us and thanks to fans. All right, once again, congratulations to Ulfanar for securing the last ever M6 ticket that they had to fight over a battle of 4 days. Congratulations, guys. I will see you guys in the Swiss stage. And now it's time to throw it back to the casters to break down what happened in the finals of the wild card. Casters, take it away. Optimisme yang dibutuhkan sebuah tim untuk melaju dan menguatkan mental mereka di M6 World Championship. Top 4 adalah target paling minimal yang akan mereka tuju dan itu adalah mentalitas yang tinggi, Profesor. Ya. Mentalitas yang harus dibutuhkan oleh semua tim kalau mereka semua harus mengejar greater than ever. Dan mereka tuh kayak realistis juga. Mereka dari Turki, mereka dari MTC. Jadi mereka tahu kalau kayak mereka bukan unggulan, makanya mereka patoknya bukan kayak kita harus juara, enggak.
top 4 dulu. Ya top 4 Yang dulu. mereka kejar tuh itu dulu. Jadi Tapi itu adalah mentalitas yang tinggi. Kenapa? Karena semua tim yang ada di M Series kali ini benar-benar semuanya tidak bisa mereka duga satu sama lain satu sekalipun. sama lain. Betul. Sekalipun Onyx Filipina memang yang terkuat, masih ada lagi yang terkuat dan bahkan dari yang terkuat kita masih mencari karena itu dia greater Than ever. So, Dari yang ada kan. Yes, jadi kita bakal menyaksikan dari emblem terlebih dahulu yang akan dibedah dan dibahas oleh Bapak Profesor KB yang terhormat. Wah ini dia nih item build-nya ya. Untuk di menit-menit awal udah terlihat Berserker's Fury menit 3. Ini menit 14 udah full item juga buat Link-nya. Jadi aku merasa emang Link-nya mendapatkan space, power spike, mendapatkan early game yang sangat-sangat mulus. Gak ada gangguan sama sekali dari Incilia. Malah aku merasa cukup sedih melihat bagaimana Incilia yang bener-bener kayak dari awal. First blood aja deh. Target kill-nya tuh ke TNZ. Wah itu bener-bener kayak jadi pedang bermata dua yang sangat mematikan sekali dari Link. Link itu tipikal hero yang kalau early-nya gagal, dia gagal banget. Tapi kalau early-nya sukses, dia kayaknya sampai dengan menit 15 bakal online terus gitu loh. Dan itu keseluruhannya benar-benar dipegang full sama TNZ. Aku bahkan terkejut kalau misalkan nanti TNZ bukan termasuk kayak MVP-nya untuk kali ini nih Ranger Mas. Karena memang bisa dilihat dari KDA-nya, dia benar-benar gak tumbang sama sekali. Dan dari emblem aja tadi udah sempat kelihatan tuh ada Fatal yang memang dipilih agar Link-nya bisa menciptakan critical damage yang lebih masif lagi, lebih dalam lagi dengan tambahan Warcry juga nih. Warcry yang membuat gerakan dari Link-nya juga benar-benar fleksibel banget. Dia mau main front to back, damage-nya ada. Mau main langsung ke belakang ke damage dealer, don't-nya juga belum punya Wind of Nature. Sehingga jawaban dari Moskov di last pick-nya tadi ternyata tidak menjawab sama sekali bagaimana kehadiran dari Link yang ternyata udah terlalu snowballing di early game-nya. Ini gap gold-nya aja jauh banget sih, 13.000 berbanding dengan 9.000. Sehingga kalau kita melihat game ini yang terus berjalan ke late game juga aku merasa kayaknya perbedaannya cuma di Moskov yang bisa nahan Link-nya aja atau enggak, udah. Karena semakin lama game berjalan, ya udah pasti Link-nya juga bakal tetap memiliki power yang sama, late game yang sama juga. Dengan winning condition split push juga, sehingga dengan adanya Moskov juga aku tidak melihat bahwa celah dari Incilia menuju ke momen-momen krusial seperti late game juga tidak bisa tercipta. Dan inilah dia game stats yang bisa kita lihat juga bagaimana damage deal yang tertinggi datang dari Rosa ya dengan poke damage. Dia punya Void Crystal, dia punya Void Blast, dia juga ada satu lagi Real World Manipulation plus adanya item seperti Wishing Lantern. Yang dimana item tersebut menciptakan sebuah damage baru agar nantinya Rosa tetap bisa memberikan poke damage yang tinggi ketika memang di sini target dari Rosanya sendiri itu memang terlalu banyak kayaknya ya. Ada Valentina, ada Tigreal dari Lovely juga, bahkan Maniac. Yang dimana Maniac sendiri kalau misalkan dia tipikal high loss, dia tipikal jalan kaki, hero patung, dipok pakai Yves itu kayak gampang banget pokoknya teman-teman. Dan ini dia MVP, I Go Pay. Kalau menurut Ranger Mas, Yes. apakah ke TNZ? Akhirnya ke TNZ. Aku setuju. Cuma ya memang jujur untuk kali ini di game yang ketiga mereka rata. Jadi nggak ada yang By individu. Yes. Oke. Jadi makanya aku kayak bingung MVP-nya siapa. Karena game 1, game 2 aku bisa dengan lantang bicara sebut satu nama. Tapi kalau untuk kali ini oke, TNZ deserve. Tapi semuanya impact-nya sama. Semuanya impact-nya sama. Tapi TNZ tuh emang bener-bener kayak sosok jungler yang dia tahu gitu kapasitas dia untuk nge-last hit, untuk nge-kill tuh kayak gimana. Karena emang terbukti terlihat dari bagaimana cara dia mendapatkan first blood, terus dia yang ternyata mendapatkan poin-poin kill dengan sangat-sangat mulus. Ya aku merasa kayaknya emang peran core-nya dia itu bener-bener apa ya, kayak vital banget lah. Even tuh si ini siapa? Alien. Alien. Game 1, game 2. Menurut aku dia dua game paling under. Oke. Game 3 sama. Kayak Game 3 dia rata perform. juga, ya perform juga. Tadi itu penalty zone flickernya gila banget. Iya, makanya aku bilang game 3 perform. Kalau game 1, game 2 nggak ada sama sekali mata alien yang terlihat di mataku. Game ketiga berbeda sekali. Oke. Dan ini dia MVP highlight yang akan menuju ke TNZ. Karena kalau kita lihat ya dari keseluruhan team fight-nya memang di sini Incilia benar-benar ke bawah sama game plan early game yang begitu gagal terjalankan karena emang Ulfhednarnya yang bisa mengeksekusi dengan poke damage yang cukup. Dan ini dia The Way of Dragon. Target dari Apex 47 dia nggak ragu-ragu loh. Dia tahu kalau misalkan targetnya bisa ke Tigreal, dia bisa ke Joy, dia bisa ke High Loss, ya udah kick aja yang ada pokoknya. Dia nggak menyia-nyiakan resource skill, dia nggak mau nahan-nahan skill. Kayaknya di sini Apex 47 tahu deh kalau misalkan
peran cowoknya ini nge-trade 1 aja tuh udah cukup, apalagi 2 gitu kan. Karena dari tadi trade kill-nya bener-bener diuntungkan gitu loh dengan adanya pertukaran dari 1 banding 2, 2 banding 3, 3 juga banding 4. Tapi ya lagi-lagi Incilia tidak bisa mendapatkan trade kill lebih dari 1, lebih daripada Apex. Karena kalau lebih daripada Apex ya berarti Alien juga bakal tumbang dan berarti itu adalah wipeout. Sehingga dengan hanya 1 Lord saja nih, yang awalnya mungkin kita bisa menduga-duga kalau itu bisa di endgame, karena ada trade kill ya mereka tetap butuh Lord yang kedua, tapi di Lord yang kedua juga endgame langsung. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari sisi